Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eko Putra Hermawan dari semester 2A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan dosen pendamping yaitu Dr. Randy Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kali ini membahas tentang kealpaan atau culpa, yaitu merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kealpaan ada dua. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Selanjutnya yaitu membahas tentang bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama ada culpa lata atau yaitu kealpaan berat. Yang kedua culpa levis yaitu kealpaan ringan. Yang kedua bewussteskul yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya dari akibat perbuatannya. Yang keempat yaitu school, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya membahas tentang kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab ada tiga, yaitu sistem deskriptif dengan menyatakan, sistem normatif dengan menilai, yang ketiga yaitu sistem deskriptif normatif gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif. Alasannya, deskriptif keadaan jiwa digambarkan oleh psikiater dan normatif artinya hakimlah yang menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang disadarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu keadaan mabok atau intoxication, yaitu di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani, tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana. Selanjutnya yaitu membahas tentang bab 7 alasan penghapus pidana. Yang pertama, alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena yang pertama, perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan asas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selanjutnya yaitu tentang alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam satu, alasan pembenar umum terdiri daya paksa atau overmah atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua yaitu bela paksa atau nudwir pasal 49 KUHP, melaksanakan perintah undang-undang yaitu pada pasal 50 KUHP. Yang keempat yaitu perintah jabatan yang sah yaitu pada pasal 51 KUHP. Sekian dari pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.